2.500 hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan di Desa Kota Garo kini menjadi pertanyaan masyarakat terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Ridwan Masyarakat Provinsi Riau meminta Ketua Satgas PKH Menteri Pertahanan, Safri Samsudin, dan Ketua Pelaksana Satgas PKH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah untuk memberikan perhatian khusus terhadap 2.500 hektar lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan di Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang telah dipasang plang penyitaan oleh Satgas PKH, namun hingga saat ini lahan tersebut diduga belum disita atau diambil alih oleh negara. Muhammad Ridwan mendukung dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Hal ini mengingat bahwa penertiban oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan agar dapat melindungi lingkungan, melakukan pemberantasan terhadap praktik ilegal, serta mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor kehutanan. Ridwan mengatakan jauh sebelum dibentuknya Satgas PKH, sejak tanggal 3 April tahun 2023 silam. Ketika itu KPPR masih bernama Gerakan Lawan Mafia Tanah, disingkat Gerlamata, persoalan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di RT 36 RW 09 Dusun 4 Flambayan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dikuasai cukong ini sudah kami laporkan kepada kantor staf Presiden KSP. Masyarakat suku asli Riau, suku Sakai, Rantau Bertuah dan masyarakat Desa Kota Garo memiliki harapan agar kejahatan pertanahan mafia tanah di Desa Kota Garo bisa terungkap, karena diyakini bahwa dari pengungkapan kejahatan pertanahan oknum mafia tanah di Desa Kota Garo ini kedepannya pasti juga berdampak pada penyelamatan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara. Ridwan meminta kepada Menhan dan Jampitsus untuk tidak memberi ruang sedikitpun kepada para mafia tanah, khususnya pada lahan seluas 2.500 hektar yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Riau yang saat ini masuk dalam kawasan hutan dan dikuasai oleh oknum tertentu sejak tahun 1996 menjadi perkebunan kelapa sawit. Besar harapan kami, Satgas bisa menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan di Desa Kota Garo sehingga negara dengan kebijakannya dapat mengembalikan fungsi 2.500 hektar lahan yang dikuasai oknum perorangan di kawasan hutan tersebut pada peruntukan awal, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya sebanyak 1.250 KK sebagai objek reforma agraria dengan skema redistribusi tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria Tora, tutur Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terhadap pencapaian luar biasa oleh Satgas PKH yang langsung di bawah perintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas melakukan penertiban terhadap kawasan hutan yang ada di Indonesia, saya Muhammad Ridwan sebelumnya memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Satgas PKH yang telah bekerja sampai saat ini. Satgas PKH berhasil melampaui target untuk menguasai 3 juta hektar lahan per Agustus 2025. Satgas PKH resmi telah menguasai kembali lebih dari 81.000 hektar lahan di Taman Nasional Tesonilo. Satgas PKH ini menyita lebih dari 4.000 meter kubik batang pohon hasil penebangan liar di Gresik, Jawa Timur. Atau PKH telah menguasai kembali kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penguasaan kawasan hutan tahap 4 kepada PT Agrinas Palma Nusantara. 3,4 juta hektar. Seluas itulah kawasan hutan negara yang berhasil diselamatkan. Hanya dalam 10 bulan, lahan yang sebelumnya dijarah, kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Siapa di balik pencapaian luar biasa ini? Bahwa Satgas PKH ini dibentuk, memang aktivitasnya tiap hari itu melakukan klarifikasi terhadap hutan kita. Satgas Penertiban Kawasan Hutan, sinergi aparat negara yang bekerja tanpa henti, menguasai kembali meter demi meter aset bangsa. 3,4 juta hektar adalah bukti. Perjuangan mengembalikan aset bangsa terus berjalan. Tahun 2025 menjadi fase penting bagi Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Di tengah kompleksitas persoalan hutan Indonesia, Satgas PKH hadir dengan langkah tegas dan terukur.
penertiban kawasan hutan berjalan, koordinasi lintas lembaga diperkuat, dan pendekatan hukum serta sosial dijalankan secara seimbang. Berbagai capaian telah diraih, namun Satgas PKH tidak berpuas diri. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap langkah ke depan lebih efektif dan berdampak. Memasuki tahun 2026, Satgas PKH melangkah dengan strategi yang lebih tajam. Fokus diarahkan pada percepatan penertiban, penguatan penegakan hukum, sinergi pusat dan daerah, serta pemulihan kawasan hutan demi kepentingan rakyat dan lingkungan. Tahun 2026 adalah momentum akselerasi, bekerja lebih cepat, lebih tegas, dan lebih bertanggung jawab. Satgas PKH, menjaga hutan, menjaga Indonesia. Di tengah pencapaian luar biasa ini, saya ingin menyampaikan satu kasus yang ini berada di Provinsi Riau, di mana ada sehamparan luas lahan 2.500 hektar. Saya ingin tegaskan bahwa lahan ini jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto membentuk yang namanya Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Persoalan lahan 2.500 hektar ini sudah kami laporkan ke kantor staf Presiden pada waktu itu, hingga KSP juga memfasilitasi kami, masyarakat Riau, untuk ketemu dengan pihak Kementerian Kehutanan dan pihak Kementerian APR BPN pada waktu itu. Di Kementerian Kehutanan kami sempat melakukan beberapa kali hearing, audiensi. Kami melaporkan dugaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh beberapa cukong di Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di hamparan luas lahan 2.500 hektar tersebut juga sudah turun tim gabungan dari Kementerian Kehutanan, melibatkan Gakum, melibatkan Polhut, melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dan aparat penegakan hukum lainnya untuk melakukan identifikasi dan dilakukan verifikasi terhadap lahan tersebut. Hasil identifikasi dan verifikasi sudah kami laporkan ke Kementerian Kehutanan, dan saat ini lahan tersebut sudah dipasang pelang oleh Satgas PKH. Lahan 2.500 hektar tersebut sudah dipasang pelang oleh Satgas PKH. Timbul pertanyaan, di tengah pencapaian yang luar biasa oleh Satgas PKH ini, kenapa di lahan yang sehamparan luas 2.500 hektar ini hanya sebatas dipasang pelang oleh Satgas PKH, namun lahannya belum dilakukan penyitaan oleh Satgas PKH. Kami sejak dari tahun 2023 berkepentingan memperjuangkan lahan tersebut, sehingga kami membuat pengaduan kepada Istana Negara melalui kantor staf Presiden dan berkali-kali mendatangi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kami berkepentingan lahan 2.500 hektar tersebut sesuai dengan riwayatnya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bupati pada tahun 1996 yang ditandatangani oleh Bapak Azadi Johan, bahwa pada riwayatnya tanah 2.500 hektar tersebut diperuntukkan untuk masyarakat suku Trasing, masyarakat suku Sakai, dan warga Desa Kota Garo, dengan sistem didirikannya kelompok tani untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, kami berkepentingan lahan tersebut setelah disita oleh Satgas PKH, kami minta lahan tersebut dikembalikan sesuai dengan peruntukannya. Ini menjadi kepentingan kami. Atas dasar persoalan ini, kepada Ketua Pelaksana Satgas PKH, saya memohon, meminta dengan segala hormat agar kasus
lahan 2.500 hektar di Kota Garo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk segera dilakukan peninjauan khusus, untuk dilakukan pertemuan multi pihak melibatkan lembaga negara, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, melibatkan Polhut, agar kita bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada lahan 2.500 hektar tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.